Jika negara-negara lain berlomba-lomba untuk membangun gedung pencakar langit, negara ini melakukan hal sebaliknya. Oman adalah negara Arab yang terletak di ujung tenggara Jazirah Arab. Berbeda dengan negara-negara tetangganya seperti Uni Emirat Arab atau Arab Saudi, Oman tidak membangun gedung-gedung pencakar langit yang megah dan mewah. Alasan utama Oman yang tidak membangun gedung-gedung tinggi karena negara ini ingin menjaga nilai-nilai kesederhanaan, kemakmuran, dan tradisi serta menghargai arsitektur tas Arab otentik maupun alami. Oman memiliki kekayaan minyak dan gas alam yang menjadikannya salah satu negara makmur di Timur Tengah. Negara ini diperkirakan memiliki cadangan minyak bumi sekitar 5,5 miliar barel dan memiliki cadangan gas alam sekitar 849,5 miliar meter kubik yang menempatkan negara ini di peringkat ke-28 dunia. Oman memanfaatkan sumber daya minyak dan gas alam sebagai komoditas utama untuk pendapatan negara yang mencapai sekitar 80% dari total pendapatan negara. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang hal menarik lainnya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Oman memiliki luas wilayah sekitar 309.000 km persegi dan memiliki jumlah penduduk sekitar 4,6 juta jiwa pada tahun 2024. Oman adalah sebuah negara kecil yang memiliki banyak keindahan alam dan budaya yang menarik. Oman berbatasan dengan Uni Emirat Arab di barat laut, Arab Saudi di barat, dan Yaman di barat daya. Pesisir Oman dibatasi oleh Laut Arab di tenggara dan Teluk Oman di timur laut. Masyarakat Oman memiliki keanekaragaman etnis, agama, dan budaya yang hidup berdampingan dengan damai. Etnis terbesar di negara ini adalah bangsa Arab dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari mereka. Etnis lain yang ada di sini antara lain adalah Baluchi, Lawati, Lurs, Persia, dan Mehri. Bahasa resmi Oman adalah bahasa Arab, tetapi bahasa Inggris juga banyak digunakan sebagai bahasa kedua. Pakaian tradisional Oman mencerminkan identitas, budaya, dan agama negara tersebut. Pria Oman biasanya mengenakan disdasa, sebuah jubah panjang berwarna putih atau krem, dengan kungma, yaitu topi bundar berbentuk kerucut, atau masar, sejenis syal yang dililitkan di kepala. Wanita Oman biasanya mengenakan abaya, yaitu jubah panjang berwarna hitam, dengan hijab atau cadar. Pakaian tradisional Oman juga sering dihiasi dengan bordir, manik-manik, atau perhiasan. Kopi adalah minuman yang sangat penting dalam budaya Oman dan sering disajikan sebagai tanda keramah tamahan dan penghormatan kepada tamu. Kopi Oman biasanya diseduh dengan biji kopi yang digoreng dan ditumbuk, kemudian dicampur dengan rempah-rempah seperti kapulaga, kayu manis, dan cengkeh. Terdapat hal unik masyarakat Oman dalam menyajikan sebuah kopi, yaitu dengan cangkir kecil tanpa ganggang yang disebut finjan dan biasanya disertai dengan kurma atau halwa. Budaya Oman dikenal dengan kerajinan tradisionalnya. Banyak di antaranya memiliki pengaruh Islam, seperti seni pembuatan perhiasan perak atau emas, tembikar, tenunan, dan ukiran kayu yang merupakan bagian integral dari keahlian masyarakat Oman. Kerajinan ini sering menggabungkan motif dan desain Islami yang mencerminkan warisan budaya dan agama negara tersebut. Orang Oman adalah peternak kuda Arab yang handal yang telah memelihara dan mengembangbiakan kuda Arab sejak ribuan tahun yang lalu. Kuda Arab adalah salah satu ras kuda tertua dan paling murni di dunia yang berasal dari Jazirah Arab. Kuda Arab memiliki ciri khas bentuk kepala yang cekung, leher yang melengkung, punggung yang pendek, dan ekor yang tinggi. Kuda Arab juga memiliki kecerdasan, kecepatan, ketahanan, dan kesetiaan yang tinggi. Masyarakat Oman menghargai kuda Arab sebagai hewan yang berharga, yang digunakan sebagai alat transportasi, pertempuran, dan rekreasi. Mereka juga menjaga kemurnian dan kesehatan kuda dengan cara hati-hati dalam pembiakan dan perawatan. Kuda Arab terjual dengan harga yang sangat tinggi di seluruh dunia, karena kuda Arab memiliki kualitas yang unggul dan langka. Kuda-kuda ini memiliki warna, bulu yang beragam, dan memiliki postur tubuh yang seimbang, otot yang kuat, dan mata yang indah. Selain itu, mereka juga memiliki sifat yang jinak, ramah, dan patuh.
Binatang nasional Oman adalah kijang oryx, sebuah spesies kijang yang hidup di padang pasir dan memiliki ciri khas warna putih di sebagian besar tubuhnya, kecuali wajah dan kaki yang berwarna gelap. Kijang oryx adalah binatang yang tangguh dan mampu bertahan di daerah dengan temperatur suhu yang sangat panas. Kijang oryx memiliki sistem termoregulasi yang memungkinkan mereka untuk mengurangi kehilangan air melalui keringat dan panas. Kijang oryx adalah binatang yang terancam punah karena mengalami penurunan populasi yang drastis akibat pemburuan liar, hilangnya habitat, dan perubahan iklim. Saat ini, populasi kijang oryx di alam liar diperkirakan sekitar 1.000 ekor. Sementara populasi kijang oryx di penangkaran diperkirakan sekitar 7.000 ekor. Sistem nasional Oman adalah sepasang kanjar yang bersilang, yaitu belati tradisional yang berasal dari Oman. Kanjar adalah sebuah pedang pendek melengkung yang mengambil bentuk huruf Z. Pedang ini biasanya dibuat dengan emas, perak, tembaga, atau kuningan, dan dihiasi dengan permata, manik-manik, atau poin. Kanjar digunakan sebagai aksesoris, simbol status, atau hadiah. Simbol kanjar yang bersilang muncul di bendera Oman, di mana ia digambarkan putih di sisi kiri atas. Simbol ini menunjukkan kebanggaan dan keunikan Oman sebagai negara Arab yang memiliki tradisi dan budaya yang khas. Simbol ini juga digunakan untuk menandai setiap dokumen resmi di Oman, seperti uang kertas, uang koin, logo pemerintah, dan lambang kerajaan. Sistem pemerintahan negara Oman adalah monarki absolut, di mana sultan adalah kepala negara dan kepala pemerintah yang memiliki kekuasaan penuh. Sultan Oman saat ini adalah Haitham bin Tariq Al-Said yang menggantikan sepupunya Sultan Qaboos bin Said yang telah memimpin Oman dari tahun 1970 hingga meninggal pada tahun 2020. Sultan Oman menunjuk Dewan Menteri yang bertanggung jawab kepada dirinya dan juga memiliki hak untuk mengeluarkan dekret dan undang-undang. Oman memiliki sistem parlemen bikameral yang terdiri dari Majelis Syura dan Majelis Negara. Majelis Syura adalah badan perwakilan yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun. Majelis Syura memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk mengesahkan atau membatalkan keputusan sultan. Sedangkan Majelis Negara adalah badan penasehat yang anggotanya ditunjuk oleh Sultan untuk masa jabatan 4 tahun. Majelis Negara memiliki fungsi konsultatif dan dapat memberikan saran atau rekomendasi kepada Sultan atau Majelis Syura. Oman mengadopsi agama Islam sebagai agama resmi dan menggunakan syariat Islam sebagai sumber hukum utama. Namun, Oman juga mengakui hukum sipil dan hukum adat yang berlaku di negara ini. Oman memiliki sistem peradilan yang terdiri dari pengadilan syariat, pengadilan sipil, dan pengadilan administratif. Pengadilan syariat menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, warisan, dan wakaf. Pengadilan sipil menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum perdata, pidana, dan komersial. Pengadilan administratif menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan administrasi publik dan konstitusi. Tradisi Oman mencerminkan nilai-nilai Islam yang tertanam dalam masyarakatnya. Masyarakat Oman selalu menjalankan ajaran Islam seperti puasa selama bulan Ramadan dan partisipasi dalam perayaan Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat Oman juga dikenal karena ramah, menghormati orang yang lebih tua, dan saling menghargai sesama manusia. Oman memiliki tradisi arsitektur yang unik dan khas, yang mencerminkan identitas dan budaya bangsanya. Negara ini tidak ingin kehilangan ciri khasnya dengan mengikuti tren arsitektur global yang seragam dan monoton. Oman lebih suka mempertahankan gaya arsitektur yang harmonis dengan iklim, geografi, dan sejarahnya. Alasan utama Oman yang tidak membangun gedung-gedung tinggi karena negara ini ingin menjaga nilai-nilai kesederhanaan, kemakmuran, dan tradisi yang telah diwariskan oleh pemimpin-pemimpin leluhur mereka.
Oman lebih memilih memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, seperti memberikan layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Selain itu, Oman juga memiliki alasan lain yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oman berpendapat bahwa bangunan-bangunan tinggi hanya dapat dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas, sehingga akan menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi terutama pada masyarakat kelas menengah dan ke bawah. Oman juga menganggap bahwa bangunan tradisional memiliki material lokal yang lebih ramah lingkungan dibandingkan material yang digunakan dalam bangunan modern. Bangunan tradisional dirancang agar selaras dengan alam sekitarnya, memiliki desain ventilasi alami dan peneduh untuk menjaga lingkungan dalam ruangan yang nyaman. Minyak dan gas alam merupakan pendapatan utama Oman, yang mencapai sekitar 80% dari total pendapatan negara. Oman memproduksi minyak bumi sekitar 900.000 barel per hari. Oman juga mengekspor minyak bumi sekitar 800.000 barel dan mengekspor gas alam sekitar 10,9 miliar meter kubik per tahun. Oman mendapatkan pendapatan dari sektor minyak dan gas alam sekitar 6,7 miliar rial, setara dengan 29,87 triliun rupiah pada tahun 2022, yang meningkat 54% dari periode yang sama pada tahun 2021. Pendapatan ini memberikan kontribusi besar pada stabilitas ekonomi Oman dan nilai mata uangnya, yaitu rial Oman yang merupakan mata uang tertinggi ketiga di dunia. Oman menggunakan pendapatan dari sektor minyak dan gas alam untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. Negara ini juga berinvestasi dalam sektor-sektor lain seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas alam. Ibu kota Oman, Maskat, adalah kota yang menggabungkan warisan klasik dan modern. Maskat adalah sebuah kota yang terletak di sepanjang pantai utara Oman, yang memiliki sejarah yang panjang dan kaya sebagai pusat perdagangan dan komunikasi antara wilayah-wilayah Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Kota ini menampilkan perpaduan unik antara arsitektur tradisional Oman dengan pengaruh Islam. Kota ini juga menampilkan keajaiban modern seperti gedung-gedung dan masjid khas Oman, serta fasilitas-fasilitas publik yang mencerminkan perkembangan ekonomi dan sosial Oman. Berikut adalah beberapa contoh tempat-tempat yang menunjukkan bagaimana kota Maskat menggabungkan warisan klasik dan modern. Benteng-benteng yang bersejarah. Kota Maskat memiliki banyak peninggalan benteng yang dibangun pada abad ke-16 dan ke-17 yang menunjukkan kekuatan dan keindahan arsitektur Oman. Benteng-benteng ini melindungi pelabuhan kota dari serangan musuh di masa lalu dan juga menjadi tempat tinggal bagi para sultan. Benteng-benteng ini memiliki desain yang kokoh, elegan dengan menara, tembok, dan gerbang yang megah. Beberapa benteng yang terkenal di Maskat adalah Benteng Al-Jalali, Benteng Al-Mirani, dan Benteng Mutrah. Istana-istana mewah. Di kota ini juga memiliki beberapa istana yang dibangun pada era modern yang menunjukkan kemegahan dan kemewahan kehidupan kerajaan Oman. Istana-istana ini digunakan sebagai tempat tinggal, kantor, atau tempat seremonial oleh Sultan Oman dan keluarganya. Istana-istana ini memiliki desain yang modern, mewah, dan berwarna-warni, dengan kubah, kolam, dan taman yang indah. Beberapa istana yang terkenal di Maskat adalah Istana Al-Alam. Pasar-pasar tradisional. Di kota ini juga memiliki beberapa pasar tradisional Oman yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Pasar-pasar ini menawarkan berbagai produk lokal seperti rempah-rempah, kain, perhiasan, dan kerajinan tangan. Pasar-pasar ini juga menampilkan budaya Oman dan hidangan lezat seperti kopi, halwa, dan kebab. Pasar ini memiliki suasana yang hidup, ramai, dan berwarna-warni, dengan aroma, suara, dan rasa yang menggoda. Pasar yang terkenal di Maskat adalah Pasar Mutrah dan Pasar Al-Dalam.